Oke cuk, sebelum lanjut ke videonya, gue sarankan kalian kecilkan volume HP-nya cuk. Kalau misalkan kalian pakai handsfree, kalian cukup pakai aja handsfree-nya satu, yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Dan Bang Ojan juga tidak bertanggung jawab atas akun kalian yang terkena banned bro. Soalnya kan Bang Ojan juga nggak tahu kalau misalkan Viper 4 Android itu terkena banned atau enggak. Soalnya menggunakan plugin. Kata user sebelah sih ada yang bilang kena, ada yang bilang juga enggak. Jadi daripada penasaran, mending langsung saja kita ke videonya cuk. Oke cuk, balik lagi dengan gua Bang Ojan. Gimana nih kabar kalian semua? Ya, semoga aja baik-baik aja ya bro. Di video hari ini gua mau share gimana sih caranya memasang Viper 4 Android. Sebenarnya kalian bisa menggunakan Dolby, bisa juga menggunakan Viper 4 Android. Tapi gua sarankan pakai Viper aja, lebih gampang cara installnya dan nggak terlalu ribet kayak install Dolby. Mungkin setiap user pasti bakalan berbeda cara memasang Viper 4 Android. Tapi di video hari ini gue mau share gimana cara gue memasang Viper 4 Android. Dan ini nggak hanya support untuk musik aja, nggak cuma support untuk YouTube, tapi ini juga support untuk semua game, termasuk PUBG, ML, dan game-game online yang lainnya bro. Yang masih belum paham apa itu Viper 4 Android, jadi Viper 4 Android itu adalah equalizer tapi untuk Android yang sudah di root. Jika memang ada kekurangan dari cara installnya, silahkan kalian tambahkan saja di kolom komentar. Oke, langsung aja kita ke caranya cuk. Di sini model Magis yang gua pakai masih sama seperti yang kemarin gua share. Dari mulai Android Mic Fix, ini untuk memperbesar mikrofon, ada thermal mode, terus ada sysconfig pattern, ada unlock buat PUBG, GUI tweak, dan left GPU performance. Dan sekarang kita buka musik. Kita buka equalizer yang ada di dalam musik. Biasanya equalizer yang dipakai itu masih equalizer bawaan room. Oke, dan untuk bahan-bahannya nggak terlalu banyak cuk yang harus kalian pasang. Di sini sudah gua siapkan, yaitu audio modifikasi library, ada Busy Box, ada IRS, ada Selinux Permissive, dan Viper 4 Android APK. File yang gua share ini dikhususkan untuk Magis versi 19.3, Magis versi 20, dan Magis versi 20.3. Jika kalian menggunakan Magis versi 20.4, kalian langsung aja download lewat unduhan di aplikasi Magisnya. Kalian cukup masuk aja ke aplikasi Magis, kalian tekan download, dan kalian cari Busy Box. Karena Busy Box yang ada di deskripsi itu dikhususkan untuk Magis versi 20.4 ke bawah. Dan untuk audionya juga kalian tinggal install aja di download yang ada di aplikasi Magisnya. Oke, jadi sudah paham kan? Ini support untuk semua versi Magis, dari Magis 19.3 sampai Magis versi 20.4. Nah, sekarang kita langsung pergi aja ke cara installnya cuk. Yang pertama, kalian install dulu satu persatu modul Magis yang sudah kalian siapkan, yang sudah kalian download di kolom deskripsi atau di file unduhan. Terserah, bebas kalian mau install yang mana dulu. Di sini gua install audionya, kemudian semoga dilanjut install Busy Box karena kalian butuh Busy Box untuk menjalankan Viper 4 Android. Dan yang terakhir adalah Selinux Permissive. Kalau misalkan Android kalian enforcing, kalian bakalan gagal saat mengaktifkan Viper 4 Android. Nah, jika sudah selesai, terserah kalian mau restart duluan atau kalian mau install aplikasinya duluan. Jadi sama aja. Di sini gue install dulu aplikasinya. Nah, kalau misalkan sudah terpasang, jangan dulu dibuka. Kalian restart dulu Androidnya. Oke cuk, kalau misalkan Android kalian sudah nyala, kalian langsung saja buka aplikasi Viper 4 Android. Kalau misalkan kalian pertama kali buka, kalian akan menemukan gambar seperti ini. Grand Super User dan driver tidak ditemukan. Jadi kalian cukup tekan aja Grand dan kemudian kalian tekan OK. Selanjutnya Android kalian bakal restart sendiri cuk. Nah, kalau misalkan sudah nyala lagi, kalian tinggal buka aja aplikasi Viper 4 Androidnya dan tampilannya akan seperti ini. Kenapa gua nggak kasih cuplikan video? Soalnya susah cuk. Di saat gua record dan
gua tekan oke, Androidnya itu tiba-tiba nge-restart sendiri. Dan pas gua cek videonya itu nggak ada, jadi si file videonya rusak. Jadi gua kasih gambar aja. Ya, gambarannya seperti itu cuk, jadi nggak begitu beda jauh. Jika sudah tampilan seperti ini, bukan berarti Viper 4 Android sudah berhasil diinstal. Kalian cek dulu drivernya sudah aktif atau belum, soalnya kan ada beberapa device yang nggak aktif. Kalian bisa cek di bagian driver status, di situ statusnya abnormal. Jadi ini belum selesai, masih panjang bro perjalanannya. Dan sekarang kita lanjut lagi ke step berikutnya cuk. Yang pertama kita buka musik. Kita buka musik dan kita buka equalizer. Di sini kan masih bawaan audio FX yang ada di custom room. Jadi gimana sih caranya agar Viper 4 Android bisa support di musik, di YouTube, dan di semua game, dan di semua suara yang ada di Android kalian? Oke, sekarang kalian masuk ke file manager. Terserah kalian mau pakai root explore atau sejenisnya. Kalian pergi ke folder root, kemudian kalian cari folder system. Dan selanjutnya kalian cari folder yang bernama private aplikasi. Di situ terlihat ada audio FX. Kalian pindahkan ke folder manapun terserah, mau di SD card atau mau di eksternal juga boleh. Kalian pindahkan semuanya. Berikut dengan aplikasinya. Jangan dihapus. Kalau misalkan dihapus nanti kalian mau mengembalikan lagi ke setelan pabrik atau ke setelan awal, nggak akan bisa. Jadi intinya dipindahkan, bukan dihapus. Kalau misalkan kalian mau dihapus juga nggak apa-apa, resiko ditanggung sendiri ya cuk. Oke, selanjutnya kita buka lagi musik dan kita buka equalizer. Di sini masih menggunakan audio FX bawaan room karena Android kalian belum di restart. Jika kalian sudah memindahkan audio FX, terserah mau ke internal atau ke eksternal, selanjutnya kalian restart Androidnya cuk. Oke, jika Android kalian sudah nyala lagi, wah ini udah beberapa kali restart ini bro. Kita masuk lagi ke musik dan kita buka equalizer di dalam musiknya. Di situ terlihat Viper 4 Android sudah menjadi audio FX bawaan atau defaultnya. Tapi di sini driver statusnya masih abnormal, jadi masih belum bisa digunakan. Jadi cara mengaktifkannya adalah dengan menekan tanda gerigi yang ada di sebelah kanan atas. Kalian matikan di bagian error reporting dan kalian nyalakan di bagian legacy mode. Selanjutnya kalian cek di bagian driver status. Di situ kan terlihat statusnya sudah normal dan audio formatnya sudah support. Jadi Viper 4 Android ini sudah bisa digunakan. Kalian cukup aktifkan saja dan cek lagi drivernya. Di situ sudah tertulis enable yes. Jika kalian masih gagal saat install drivernya, gue sarankan kalian cek ulang di bagian penginstalan Busybox dan kalian cek lagi di bagian mode Magis permisif. Tapi gue sarankan kalian pakai Magis versi 20.4 ke bawah. Sekarang kita setting dulu bro, Viper 4 Androidnya.
untuk di musik sudah support dan sudah berjalan. Sekarang kita tes di game PUBG. Banyak juga yang bilang katanya Viper 4 Android nggak support di game PUBG dan nggak support juga di game online yang lainnya. Dan sekarang mau gua tes di game PUBG Mobile menggunakan Viper 4 Android, cuy. Oke cuk, walaupun cuma sebentar, intinya sudah support dan sudah bisa kalian mainkan di game PUBG dan game ML dan di game online yang lainnya, bro. Jadi Viper 4 Android ini sudah support di semua game, di musik, YouTube, dan semua suara yang ada di Android kalian, termasuk nada dering dan di saat ada chat dari pacar kalian juga, cuk. Jika kalian masih gagal install Viper 4 Android, silahkan kalian ikuti caranya dari step 1 sampai ke akhir. Ya mungkin ada yang ketinggalan atau ada yang nggak keinstall atau ada yang juga yang salah. Kalau misalkan kalian belum paham, silahkan kalian komentar saja di kolom komentar, cuk. Kalau misalkan kalian mengalami kesulitan, silahkan kalian DM saja di Instagram. Ya, semoga video ini bermanfaat buat kalian ya. Semoga aja nambah ilmu ya, cuk ya. Jangan lupa cuk untuk support Bang Ojannya dengan menekan like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian cuk. Oke, videonya sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you bro. Bye bye.